Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Putri. Hari ini kami dari kelompok 4 ingin menampilkan drama yang berjudul Keong Mas. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing dan peran kami. Saya Zakia Trifaida sebagai narator. Saya Kiranya Putri Aksari sebagai Mbok. Saya Davina Azara sebagai Chandra Kirana. Saya Jempa Ayu sebagai Dayang. Saya Liliana Novita Aurelia sebagai Dewi Galuh. Saya Nimalika sebagai Mbok. Saya Zafir Pras sebagai Sofian Inu. Saya Dilan Febrian sebagai Raja. Saya Hasbeta Suhan sebagai Dukun. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Emang ada? Nggak tahu mereka kali. Keong mah. Ya. Dikisahkan di kerajaan Dahar dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai 2 orang putri yang cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kauripan bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari, ia berkunjung ke kerajaan Dahar. Selamat pagi Raja Kertamarta. Oh, Raden Inu, calon anakku. Iya, mari ke sini. Ini calon istrimu, Chandra Kirana. Dia sedang bersama dengan Dewi Galuh. Selamat pagi Chandra Kirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Aku ke kamar saja, pamit ya. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri atas pertunangan Chandra Kirana dengan pangeran ini. Wahai putri, mengapa engkau tampak kesal? Aduh, kenapa? Kenapa selalu Chandra Kirana yang untung? Wahai Dayang, apakah kamu ada cara untuk menyingkirkan Chandra Kirana? Kanjeng putri, ku dengar di luar kerajaan ada dukun yang bisa apa saja. Bagaimana jika Kanjeng putri pergi menemui dukun itu untuk menyingkirkan Chandra Kirana? Ide yang bagus. Baiklah, aku akan menemui dukun itu. Rasa dengki Dewi Galuh membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat Mbah Dukun untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana. Aku punya satu permintaan. Tolong bantu aku untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Jika kamu bisa, aku akan memberimu emas yang sangat banyak. Iya, aku bisa menolongmu. Halo Chandra Kirana. Halo Mbak, lihat ini. Ini bunga yang dulu kita tanam di sana. Siapa ini Mbak? Kukutuk kau menjadi keong emas. Kutukan ini hanya akan berakhir jika Chandra Kirana bertemu dengan tunangannya. Dan sebelum itu terjadi, kunyahkan kau dulu. Akan kuceritakan pada ayah bahwa kau telah menghilang. Chandra Kirana yang berubah menjadi keong emas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Dahar. Opo iki yang warnanya emas? Aku nggak pernah ngeliat yang kayak gini sebelumnya. Sang nenek membawa keong emas ke rumahnya. Ia merawat keong emas ke dalam sebuah tempayan. Tanpa sepengetahuan sang nenek, di pagi hari keong emas berubah menjadi manusia kembali. Hingga di siang hari, Waduh, gawat. Aku belum menyiapkan makan sore. Loh, sopo sing nyiapke iki? nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat berbagai makanan di meja. Paginya, sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan. Lagi-lagi ketika sang nenek pulang, berbagai makanan telah disaji di meja. Penasaran, sang nenek memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Sopo kowe Cah Ayu? Mbok, aku Chandra Kirana, berasal dari kerajaan Daha. Apa yang terjadi kepadamu Cah Ayu?
Chandra Kirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan menghilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya, Raden Inu. Sampai kapan kutukan ini berakhir ya, Mbok? Sing sabar ya Cak Ayu, teruslah berdoa. Semoga doamu cepat dikabulkan. Sementara itu, di kerajaan Daha, Raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandra Kirana menghilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk mencarikan putrinya. Raden Inu, putriku menghilang. Cepat cari dia dan bawa dia sekarang. Tenanglah Raja, akan aku cari Putri Chandra Kirana. Akan aku cari sampai ke pelosok, sampai ketemu. Mendengar Raden Inu berencana untuk mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh memberitahukan hal itu kepada Mbah Dukun. Mbah, gawat! Raden Inu pergi mencari Chandra Kirana. Kamu harus segera melakukan sesuatu. Baik Putri, aku gak bakal membiarkan Raden Inu menemukan Chandra Kirana. Bahusan insikaan. Ini aku berikan gelang, berikan ke Raden Inu, dan ini akan menyesatkan Raden Inu saat mencari Chandra Kirana. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat itu kepada Raden Inu. Raden Inu, ini aku. Aku ingin berikan gelang keberuntungan ini supaya kamu dapat menemukan adikku. Baiklah, terima kasih Dewi Galuh. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya, selama perjalanan ia selalu kebingungan menentukan arah hingga ia tersesat di dalam hutan di perjalanannya. Langkahnya terhenti ketika melihat kakek tua yang lemas bersandar di pohon. Sampean ora apa-apa Mbah, sampean kelihatan pucat banget. Aku belum mangan selama 3 hari, Ca Bagus. Iki dimakan bekalku Mbah. Sembari Raden Inu menceritakan semua kepada sang nenek, ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang nenek melemparkan jimat itu ke tanah. Kowe semua merusak rencanaku. Apa itu Mbah? Iku dukun sing ono dalam gelangmu. Tujuannya mesati sampean agar sulit menemukan kekasihmu. Terus, piye Mbah? Kamu tetap menyusuri sungai ini. Kalian akan menemukan sembuhan deso. Ternyata nenek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahu bahwa jimat itu adalah jelmaan Mbah Dukun. Ia juga menyuruh Raden Inu mencari Putri Chandra Kirana di desa Dadapan. Permisi Mbok, bolehkah saya meminta air putih? Oh, boleh. Tunggu sebentar ya. Cahayu, tolong ambilkan segelas air minum. Baik, Mbok. Chandra Kirana? Pangeran Inu? Raden Inu? Aku dikutuk kakakku menjadi keong emas. Kemudian ia membuangku dan Mbok inilah yang menyelamatkanku. Kalau begitu, ayo kita pergi ke kerajaan untuk mengatakan kepada raja yang sebenarnya. Baiklah, Mbok, kami izin pamit duluan ya. Nggih, Nduk. Ayah! Anakku, akhirnya kau telah kembali. Terima kasih Raden Inu. Sama-sama Raja. Dia yang mengutukku menjadi keong emas. Hah? Kamu yang mengutuknya? Takut akan mendapat hukuman, Dewi Galuh melarikan diri dari kerajaan Daha. Akhir cerita Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama nenek yang diboyong ke istana. Nasihat dari cerita ini adalah hilangkan iri dengki dengan selalu bersyukur dan selalu berpikir positif. Terima kasih.